Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu topik di dalam kuliah hukum otonomi daerah kita, yaitu tentang pemilihan kepala daerah. Ada 4 hal yang ingin saya bicarakan kali ini. Pertama tentang sistem pemilihan kepala daerah. Yang kedua tentang pemilihan kepala daerah di masa Orde Lama, yaitu zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Dan yang kedua adalah pemilihan kepala daerah pada masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga adalah pemilihan kepala daerah masa reformasi, yaitu pasca Orde Baru. Di Indonesia, pemilihan kepala daerah itu mengenal 2 sistem. Pertama adalah sistem tidak langsung, yang kedua adalah sistem langsung. Nah, kita akan melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing dari pilkada langsung dan pilkada tidak langsung ini. Pilkada tidak langsung itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah biayanya relatif murah, karena tidak melibatkan massa untuk memilih bupati atau wali kota atau gubernur. Kemudian karena yang memilih wakil rakyat di DPRD, mereka mungkin lebih tahu kualitas calon kepala daerah kalau pilkada langsung, karena yang memilih rakyat banyak, mungkin mereka tidak tahu secara detail kualitas calon kepala daerah. Yang ketiga adalah menurut para pendukungnya, pilkada tidak langsung ini sesuai atau lebih sesuai dengan demokrasi perwakilan. Sila keempat di situ disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bagi para pendukung pilkada tidak langsung merupakan salah satu kelebihan dari pilkada tidak langsung, karena lebih sesuai dengan ruh demokrasi perwakilan yang ada di dalam Pancasila. Nah, tetapi pilkada tidak langsung itu juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah adanya potensi pembajakan hak rakyat. Kenapa? Karena DPRD yang memilih calon kepala daerah itu boleh jadi tidak selamanya merepresentasikan kemauan rakyat. Misalnya rakyat ingin memilih calon kepala daerah A, tetapi kemudian para wakilnya lebih memilih calon B karena faktor-faktor tertentu. Kemudian juga kelemahannya memang pemilihan tidak langsung itu lebih ekonomis karena tidak melibatkan massa atau orang dalam jumlah yang besar, tetapi kita perlu ingat bahwa potensi money politik juga besar. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang akan memilih kepala daerah di dalam DPRD itu tidak ditimpa money politik. Jadi tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Kemudian potensi oligarki politik juga besar karena apa yang dipilih oleh para wakil-wakil di DPRD itu boleh jadi merupakan keputusan atau kemauan DPP pusat, sehingga sangat mungkin apa yang dimaui oleh DPP Dewan Pengurus Pusat itu berbeda dengan apa yang dimaui oleh para wakil rakyat di DPRD, sehingga di situ potensi oligarki politik juga besar di dalam pilkada tidak langsung. Pilkada langsung itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama tentu ini menjamin hak politik rakyat. Rakyat bisa memilih secara langsung wakil-wakil mereka, memilih siapa saja yang mereka inginkan. Yang kedua tentu partisipasi politik rakyat juga dijamin. Ada partisipasi politik rakyat yang luas di situ. Kemudian akuntabilitas publik kepala daerah lebih tinggi daripada jika ia dipilih dalam pemilihan tidak langsung. Karena kepala daerah tahu bahwa yang memilih mereka adalah rakyat, sehingga ketika ada keinginan atau kebutuhan dari rakyat, maka kepala daerah ini lebih responsif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, tetapi memang pilkada langsung ini memiliki beberapa kelemahan yang tidak bisa diingkari. Pertama adalah biaya politiknya memang mahal. Karena dari sisi calon kepala daerah misalnya dia perlu dana yang cukup besar untuk mendekati massa, memobilisasi massa atau melakukan kampanye yang masif. Kemudian dari sisi penyelenggara negara, penyelenggara
pilkada yaitu KPU ataupun Bawaslu perlu dana yang cukup besar untuk menggelar event pemilihan kepala daerah ini. Kemudian bagi penentangnya, pilkada langsung ini juga dianggap tidak sesuai dengan demokrasi perwakilan yang ada di dalam sila keempat Pancasila. Yang ketiga, kelemahannya pemilihan kepala daerah langsung ini juga tidak menjamin bahwa kepala daerah yang terpilih nanti tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, di dalam pemilihan kepala daerah langsung ini rakyat barangkali tidak selalu mengerti kualitas calon kepala daerah yang dipilih atau yang akan mereka pilih, sebab mereka taunya mungkin dari gambar atau dari pamflet-pamflet yang disebar kepada mereka. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pilkada langsung dan tidak langsung, kita akan melihat praktek pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Indonesia itu dasar hukumnya pertama tentu konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18 ayat 4 itu disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, ini kata kuncinya, dipilih secara demokratis. Jadi di situ tidak dijelaskan apakah harus melalui pilkada langsung atau tidak langsung. Yang penting adalah demokratis. Ini konstitusinya. Nah, pada zaman Orde Lama, regulasi tentang kepala daerah ini, pemilihan kepala daerah ini bisa kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 48. Di situ disebutkan bahwa kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden dari sedikitnya 2 atau sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Sementara kepala daerah kabupaten atau biasa juga disebut waktu itu kota besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten atau kota besar. Sementara kepala daerah desa atau kota kecil itu diangkat oleh kepala daerah provinsi dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD desa atau kota kecil. Nah, masih di era Orde Lama, ketika masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965. Itu ada sedikit saja perubahan dari undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa kepala daerah tingkat 1 atau provinsi diangkat oleh presiden dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Kemudian kepala daerah tingkat 2 itu diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan presiden dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Sementara kepala daerah tingkat 3 itu diangkat oleh kepala daerah tingkat 1 dengan persetujuan Mendagri dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan. Pada masa Orde Baru, pengangkatan kepala daerah itu mirip dengan pengangkatan kepala daerah di era Orde Lama, tapi sedikit ada perubahan. Kita bisa melihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, itu dinyatakan di pasal 15 bahwa kepala daerah tingkat 1 atau gubernur itu dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada keterlibatan pusat di sini. Sementara di ayat 2-nya dinyatakan bahwa hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 itu kemudian diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-sedikitnya 2 orang untuk kemudian diangkat salah satunya oleh Presiden. Namun untuk bupati atau wali kota itu dinyatakan di dalam undang-undang tersebut di pasal 16 bahwa kepala daerah tingkat 2 itu dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi dengan gubernur kepala daerah. Ini levelnya sudah turun dari Mendagri ke gubernur. Tetapi kemudian hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat 1 itu
itu kemudian diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah, sedikit-dikitnya 2 orang untuk diangkat salah satu di antara para calon yang diajukan itu. Di era informasi, ada perubahan yang cukup fundamental di dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di ayat 2 disebutkan bahwa setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 4. Kemudian yang ketiga, pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan itu kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden. Nah, jadi sifat pemerintah pusat dalam hal ini Presiden hanya mengesahkan dari keputusan yang diambil oleh DPRD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 5 tahun kemudian, masih di era reformasi, ada perkembangan yang cukup signifikan tentang pemilihan kepala daerah ini. Di pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di situ dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada pergeseran yang cukup fundamental dari pemilihan kepala daerah tidak langsung menjadi pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat yang bersangkutan. Tetapi setelah 10 tahun pilkada langsung itu berjalan, tahun 2014 mulai ada lagi usulan untuk mengubah model pemilihan dari pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung. Dan itu sudah sempat diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pasal 3 dinyatakan bahwa gubernur dipilih oleh anggota DPRD provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sementara bupati dan wali kota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Namun demikian, keputusan pemerintah pusat untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi tidak langsung itu kemudian mendapatkan tantangan atau penolakan dari banyak pihak, hingga kemudian pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang di pasal 1-nya dinyatakan bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota itu dilakukan secara langsung dan demokratis. Ini mengembalikan proses pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi langsung kembali. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, serta sejarah pengangkatan dan pemilihan kepala daerah di Indonesia sejak zaman Orde Lama sampai zaman reformasi. Nah, sekarang giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Menurut Anda, mana sistem yang lebih baik untuk diterapkan di Indonesia? Apakah sistem langsung atau tidak langsung, dan mengapa? Jelaskan jawaban Anda di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.